Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Nejatullah Siddiqi. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Nejatullah Siddiqi. Beliau lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Pendidikan pertamanya itu yaitu di Darsat Jamaati Islam, dan kemudian beliau melanjutkan ke universitas yaitu Universitas Aligarh di India. Beliau itu mempunyai kontribusi dalam bidang ekonomi yang dituangkan dalam karya-karyanya. Contohnya seperti Banking Without Interest. Kemudian karir akademiknya itu dimulai di Universitas Aligarh, India. Beliau itu sebagai pelopor dan sebagai profesor dalam bidang ekonomi Islam. Dan beliau itu mempunyai 63 karya dalam 5 bahasa, dan karyanya itu banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Persia, bahasa Arab, Thailand, dan Malaysia. Sebelum beliau bergabung di Universitas King Abdul Aziz, beliau itu sebagai pelopor dan sekaligus sebagai pimpinan dalam bidang ekonomi Islam. Dan kemudian Muhammad Nejatullah Siddiqi mendirikan International Center for Islamic Economic di Jeddah, Arab Saudi, dan beliau itu sebagai pelopornya. Dan beliau itu sebagai penulis yang produktif. Beliau banyak menulis buku tentang ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan kaidah fikih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatul Wulandari dengan NIM 401180271 dari kelas Ekonomi Syariah. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan beberapa karya dari Muhammad Nejatullah Siddiqi. Di antaranya yang pertama yaitu Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature atau pemikiran ekonomi Islam. Yang kedua, Economic Enterprise in Islam. Yang ketiga, Some Aspect of the Islamic Economy. Yang keempat, kemitraan usaha dan bagi hasil. Yang kelima, Insurance in an Islamic Economy. Yang keenam, Studies in Islamic Economy. Di sini saya, Rina Puji Lestari, dengan NIM 401180298 akan menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran ekonomi yang disampaikan atau dicetuskan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi. Jadi, ada 5 pemikiran ekonomi yang disampaikan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi. Yang pertama yaitu hak relatif bagi individu, masyarakat, dan negara. Dari banyaknya hak yang dianugerahkan kepada manusia, ada hak primer yang sangat diberi kebebasan, yaitu hak untuk menyembah Allah. Jadi, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengganggu atau menghalangi hak fundamental ini. Untuk itu, ketika seseorang berusaha untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang baik dan benar, jujur, maka orang tersebut mempunyai hak untuk memiliki sesuatu tersebut. Pemikiran ekonomi yang kedua menurut Nejatullah Siddiqi yaitu peranan aktif dan positif pemerintah atau negara. Jadi pemerintah atau negara ikut campur tangan dalam hal perekonomian maupun dalam pasar. Keikutsertaan pemerintah atau negara bukan berarti menerapkan sistem sosialis, karena ada 2 alasan. Yang pertama yaitu karena hak pribadi atau individu diakui
dan dianggap menjadi norma. Yang kedua, yaitu campur tangan pemerintah atau keikutsertaan dilakukan berdasarkan peraturan menurut agama. Menurut Najatullah Siddiqi, intervensi keikutsertaan pemerintah atau negara dalam hal perekonomian ini yaitu ketika di dalam pasar itu terjadi kegagalan, sehingga pemerintah atau negara itu datang dan memperbaikinya, lalu menerapkan sistem perekonomian berdasarkan Islam, yaitu sistem perekonomian falah, yaitu untuk mencapai kedamaian dan juga mencapai keadilan. Menurut Najatullah Siddiqi yang ketiga, yaitu implementasi dari zakat dan penghapusan riba. Zakat merupakan salah satu cara untuk pendistribusian kekayaan, karena sebagai umat Islam kita menyadari bahwa di dalam hak atau harta yang kita miliki terselip harta orang lain. Untuk itu, sangatlah penting pendistribusian harta kekayaan untuk sesama, baik melalui zakat, sedekah, hibah maupun wakaf. Mengenai hal riba, Najatullah Siddiqi menyarankan untuk menggunakan akad mudharabah, yaitu akad bagi hasil, sehingga tidak ada akad yang menyebabkan terjadinya riba. Pemikiran ekonomi menurut Najatullah Siddiqi yang keempat yaitu jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua. Negara mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kebutuhan penduduknya, misalnya kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, seperti itu. Jadi negara sangat bertanggung jawab atas kesejahteraan dari rakyatnya. Pikiran yang kelima atau yang terakhir menurut Najatullah Siddiqi yaitu mengenai hal produksi. Menurut Najatullah Siddiqi, perolehan laba atau keuntungan bukan merupakan motif utama dalam produksi, tetapi lebih ke keberagaman tujuan untuk memperoleh laba, tetapi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, menciptakan atau memproduksi barang dasar masyarakat, menciptakan employment, selanjutnya yaitu memberikan harga rendah atau yang mudah dijangkau oleh konsumen dalam barang-barang esensial. Jadi hal tersebut perlu lebih diperhatikan oleh seorang produsen. Hendaknya seperti konsumen, seorang produsen harus menempatkan diri ketika keberadaannya dalam posisi konsumen. Tersebut adalah 5 pemikiran dari Najatullah Siddiqi. Terima kasih dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.